Kabar lain, pemirsa, suami Mirna Salihin meminta majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Jessica Kumala Wongso lebih berat dari tuntutan jaksa. Keluarga Mirna juga berharap tidak ada intervensi terhadap majelis hakim saat mengambil keputusan hari Kamis esok. Secara internasional, tanggapan dari Yamaguchi University, ahli Rismon Hasyolan Sanip. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa minggu ini memasuki babak akhir. Menjelang sidang vonis yang akan digelar hari Kamis esok, suami Mirna, Arif Sumarko, berharap Jessica dapat dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut Jessica dengan hukuman 20 tahun penjara. Ya, kami ingin keputusan yang seadil-adilnya dari hakim, karena kan jaksa sendiri kan sudah menguraikan bahwa Jessica sudah melakukan hal yang keji. Perbuatan ini sungguh keji karena dilakukan terhadap temannya sendiri. Dia sering berkelit di persidangan, sering berbohong. Nah, terus dan tidak mau mengakui gitu, kayak mengakui perbuatannya gitu. Dan hal-hal yang meringankan tidak ada. Seperti itu sih. Yang jelas lebih dari 20 tahun ya. Selain meminta vonis yang adil, keluarga Mirna juga berharap tidak ada intervensi terhadap majelis hakim saat mengambil keputusan pada persidangan Kamis esok. Dari Jakarta, Suci Mentari, Johannes Billy, TV One mengabarkan. Dalam repliknya, jaksa penuntut umum menilai terdakwa Jessica Kumala Wongso tidak pantas mengeluhkan kondisi sel tahanan. Namun, kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menyatakan Jessica menghadapi tekanan mental yang besar dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin telah memasuki fase akhir. 2 hari lagi, rencananya majelis hakim akan membacakan vonis kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam 2 sidang terakhir yang beragendakan pembacaan replik dan duplik, jaksa penuntut umum dalam repliknya berusaha menampilkan fakta yang menggambarkan peran Jessica yang diduga membunuh Wayan Mirna Salihin. Jaksa penuntut umum pun bahkan menilai Jessica tidak pantas mengeluhkan kondisi tahanan. Kalau apa yang terdakwa lalui merupakan konsekuensi logis dari seorang tahanan dan fasilitas yang terdakwa dapatkan pun sudah lebih dari apa yang didapatkan oleh tahanan pada umumnya. Jadi, mengapa terdakwa masih mengeluh dan membuat keadaan seolah-olah terdakwa ditempatkan di ruangan yang tidak layak huni dan menyalahkan aparat penegak hukum? Dalam pembacaan duplik untuk menanggapi replik jaksa, kuasa hukum Jessica mengaku wajar jika Jessica mengalami tekanan mental karena beratnya tuduhan yang harus dihadapinya. Dampak dari peristiwa yang terjadi pada 6 Januari restoran Oliver kini membuat Jessica dijadikan seorang terdakwa atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Tentu hal ini berdampak buruk pada psikis terdakwa yang mengalami guncangan hebat atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Jessica menjalani kehidupan yang berat sejak ditetapkan menjadi terdakwa. Bagaimana tidak, perlakuan yang kurang layak selama proses penyidikan, intimidasi yang besar terhadap dirinya dan keluarganya, dan paling berat tentu saja pandangan seluruh rakyat Indonesia yang sudah menilai terdakwa adalah pembunuh Mirna. Itu sudah membuat kehidupan terdakwa menjadi berubah 360 derajat. Kini, publik menanti keputusan hakim untuk menentukan apakah Jessica bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan. Tim TV One mengabarkan. Pertama kali disebut saat pembacaan duplik dalam sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Amir mengaku melihat pertemuan 2 orang mirip barista Cafe Olivier, Rangga, serta seorang pria lainnya sehari sebelum kematian Mirna. Bernama Amir Papalia SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik. Nama Amir Papalia tiba-tiba mengemuka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.
Jessica Kumala Wongso dan kuasa hukumnya menyebut nama Amir yang mengaku melihat pertemuan seseorang mirip barista kafe Olivier Rangga dan seorang pria lainnya. Pertemuan itu diklaim terjadi sehari sebelum Mirna tewas. Amir pun akhirnya berbicara ke publik. Di situ, pas di depan saya itu ada orang mirip seperti Rangga, mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. Dia berkameja, nanti kamejanya kotak-kotak, gulung tangan juga, gantung juga di luar. Itu jam 4 sore hari Selasa, tanggal 5 Januari. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil, pasti kecil. Ya, sorry, tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Ini yang jelas, yang sebenar-benarnya saya lihat kecil. Tapi saya tidak dengar ngomong apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya saya akan kata itu apa ya kan? Ada mobil di situ parkir di pinggir jalan. Setelah mengetahui kematian Mirna, Amir mengaku mencoba mendatangi rumah Jessica dan menghubungi pengacara Jessica. Ia juga berupaya mendatangi kafe Olivier untuk memastikan apakah Rangga benar-benar sosok yang dilihatnya dalam pertemuan tersebut dan Amir justru sempat dibawa ke pihak Jatan-Ras Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. RT tempat tinggal keluarga Jessica Kumala Wongso membenarkan dirinya pernah ditemui oleh Amir Papalia. Saat itu Amir bermaksud ingin bertemu keluarga Jessica dan ingin memberi informasi mengenai pertemuan Arif Sumarko dan Rangga. Ketua RT tempat tinggal keluarga Jessica Kumala Wongso, Paulus, membenarkan dirinya pernah ditemui oleh Amir Papalia. Saat itu Amir bermaksud ingin bertemu keluarga Jessica dan ingin memberikan informasi bahwa dirinya pernah melihat sosok yang diduga suami Mirna, Arif Sumarko dan Rangga di parkiran Sarinah. Bapak Amir Papalia itu memang sempat datang ke rumah saya. Itu kira-kira pertengahan Januari. Waktu itu kondisi memang lagi wartawan-wartawan datang ke rumah saya untuk mencari berita-berita ya tentang seputar keluarga Jessica di perumahan saya. Bapak bisa kasih saya buktinya, Pak? Ini tanggal 5 Januari katanya di Grand Indonesia gitu. Saya lupa ya di Grand atau di mana itu katanya saya sempat melihat katanya ada Rangga sama si Arif gitu loh. Saya bilang, Bapak bisa ada foto-fotonya nggak atau suatu di mana? Kalau bilang kau itu teman saya, ada katanya teman saya. Teman Bapak di mana? Saya bilang gitu. Oh teman saya besok terbang dari Papua ke sini katanya. Oh, Bapak teman Bapak aja teman Bapak sekarang. Oh ya teman saya dari Papua mau ke sini katanya. Dia punya buktinya katanya. Ini saya ngomong apa adanya ya. Dia bilang kalau gitu ya Bapak bicara langsung dengan Bapak Yudi aja, saya bilang gitu. Bagus sekali saya bilang gitu ya. Ya saya kasih nomor telepon Pak Yudi pada Pak Amir ya. Terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Nama Amir Papalia muncul dalam nota pembicaraan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disampaikan Jessica Kumala Wongso. Jessica memaparkan dugaan adanya persekongkolan antara suami Mirna dan pegawai kafe Olivier tempat Mirna menegang nyawa. Saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papalia SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Jam 15.50. Pada waktu itu, Rangga memakai baju kotak-kotak. Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan. Pernah ada satu orang yang menemui Rangga di kafe Olivier, menuduhnya menerima uang dari Arif sebanyak 140 juta rupiah. Sehari setelah pengakuan mengejutkan itu, Amir Papalia datang ke LPSK untuk meminta perlindungan. Amir mengaku melihat orang yang mirip Rangga dan Arif bertemu sehari sebelum kematian Mirna. Ia juga mengaku telah melaporkan hal itu ke polisi, namun tidak mendapat respon positif. Tim TV One mengabarkan. Sementara penasihat hukum Jessica Oto Hasibuan pernah menekankan bahwa ada perbedaan yang mencurigakan antara kesaksian pegawai kafe dengan di berita acara pemeriksaan.
Perbedaan tersebut berkaitan dengan gelas berisi sisa kopi Mirna. Berikut beberapa fakta persidangan berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Dan misteri hilangnya sedotan yang berubah warnanya es kopi Vietnam milik Mirna sempat menjadi persoalan yang diangkat dalam persidangan. Sejumlah perbedaan kesaksian dalam standar operasional prosedur pembuatan es kopi Vietnam juga jadi masalah di persidangan.